Oke, kembali kita bertemu pada pertemuan kedua bab 2 mengenai penduduk dan warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian sebagai siswa Bukit Sion dapat mengerti konsep penduduk dan bukan penduduk atau non-penduduk. Yang kedua, kalian juga dapat mengerti konsep warga negara dan non-warga negara Indonesia. Yang ketiga, kalian mengerti azas kewarganegaraan yang dipakai negara kita Republik Indonesia. Yang keempat, kalian dapat mengerti bagaimana seseorang bisa menjadi warga negara Indonesia atau kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Apa sih penduduk? Nah, itu akan kita bahas. Tapi jika kalian lihat gambar ini, kalian pasti tahu ini adalah KTP Indonesia, KTP elektronik ya. Selanjutnya ini adalah paspor Indonesia, bertuliskan Republik Indonesia, kemudian berlambangkan burung Garuda dan berwarna hijau pada pasportnya. Oke, apa sih penduduk dan apa sih non-penduduk? Kita lihat dua contoh berikut. Rene tinggal di Bali selama sebulan untuk bepergian ke Wakatobi dan Raja Ampat. Contoh yang kedua, Robert sudah tinggal lama di Indonesia bekerja di suatu perusahaan multinasional di Indonesia. Dua orang tersebut adalah orang luar negeri atau warga negara asing. Tetapi salah satu dari keduanya merupakan penduduk Indonesia dan yang satunya adalah non-penduduk Indonesia. Bagaimana kita tahu? Apakah kalian sudah tahu? Betul, Robert adalah penduduk Indonesia. Walaupun dia warga negara asing, tapi dia sudah tinggal lama dan bekerja di Indonesia. Rene bukan penduduk Indonesia karena dia hanya berlibur atau menjadi wisatawan di Indonesia. Jadi kesimpulannya, penduduk Indonesia adalah semua orang atau warga negara Indonesia atau warga negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia dalam waktu yang lama dan mereka wajib mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Kemudian apa sih warga negara? Kita lihat dua contoh di layar kalian. Yang pertama, Arif keturunan Indonesia Malaysia yang tinggal di Indonesia memiliki kewarganegaraan Malaysia. Yang kedua, Berta keturunan Indonesia Amerika yang tinggal di Amerika memiliki kewarganegaraan Indonesia. Kata kuncinya kewarganegaraan. Apa sih warga negara Indonesia? Jadi warga negara Indonesia adalah penduduk atau orang yang tinggal di Indonesia atau tinggal di luar Indonesia dan memiliki paspor Indonesia. Jika kita lihat gambar sebelumnya, paspor Indonesia ditandai dengan lambang burung Garuda dengan tertulis Republik Indonesia dengan warna hijau. Oke, setelah kalian tahu bahwa penduduk adalah semua orang yang tinggal di wilayah Indonesia dan mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia, baik itu warga negara Indonesia atau warga negara asing, sedangkan warga negara Indonesia adalah semua orang yang memiliki paspor Indonesia. Sekarang kita harus tahu dulu, apa sih azas warga negara Indonesia? Ada dua. Yang pertama kita coba paparkan. Yang pertama, ius sanguinis. Ius sanguinis adalah ketentuan dalam pemberian kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau darah. Sedangkan ius soli adalah penentuan kewarganegaraan yang ditentukan di mana tempat orang tersebut lahir. Nah, di Indonesia yang dipakai adalah ius sanguinis, berdasarkan keturunan atau berdasarkan darah. Azas kewarganegaraan selanjutnya adalah azas kewarganegaraan tunggal dan ganda. Azas kewarganegaraan tunggal artinya suatu negara hanya mengakui satu kewarganegaraan saja. Sedangkan azas kewarganegaraan ganda, negara tempat seseorang berada memperbolehkan memiliki lebih dari satu kewarganegaraan. Sebagai contoh, Amerika Serikat, Inggris, mereka memperbolehkan
warga negaranya memiliki lebih dari satu kewarganegaraan, atau begitu juga dengan Kanada. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia menggunakan azas kewarganegaraan tunggal, artinya tidak boleh ada kewarganegaraan lain selain kewarganegaraan Indonesia. Jika kalian mengambil kewarganegaraan lain, otomatis kewarganegaraan Indonesia akan hilang. Bagaimana seseorang bisa dikatakan warga negara Indonesia? Jika seorang anak lahir dari orang tua, bisa ayah, bisa ibu, atau dari kedua orang tua yang warga negara Indonesia, maka anaknya akan otomatis mendapat kewarganegaraan Indonesia. Jika ada anak yang lahir di Indonesia, namun orang tuanya tidak jelas, itu akan menjadi warga negara Indonesia. Karena aturan menurut undang-undang, anak tersebut lahir di wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga, anak yang lahir di luar negeri misalnya lahirnya di luar negeri ya, tidak di Indonesia, misalnya di Amerika atau di Malaysia atau di Singapura, tapi salah satu dari orang tuanya warga negara Indonesia, bisa ayah, bisa ibunya, atau kedua orang tuanya berasal dari Indonesia, maka anak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Itu adalah contoh di mana seorang anak bisa menjadi warga negara Indonesia. Lalu bagaimana seorang warga Indonesia bisa kehilangan kewarganegaraannya? Pertama, jika istri atau suami mengikuti kewarganegaraan pasangannya, misalnya pasangannya berkewarganegaraan Inggris, dia mengikuti istrinya atau dia mengikuti suaminya, otomatis kewarganegaraan Indonesianya hilang. Oke, selanjutnya, jika ia memiliki atau mengajukan paspor negara lain, otomatis paspor negara Indonesia akan hilang. Kenapa? Karena Indonesia menggunakan azas kewarganegaraan tunggal atau satu. Dan yang terakhir, jika warga negara Indonesia mengikuti dinas negara asing seperti tentara asing, maka otomatis kewarganegaraan Indonesianya hilang. Terima kasih. Selamat belajar, sampai berjumpa pada video selanjutnya.